Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Hoirunisa dengan NIM 1213010062, jurusan Hukum Keluarga semester 2 kelas B, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas semester genap mata kuliah Politik Hukum Islam dengan dosen pengampu yang ke-1, Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI, dosen pengampu kedua, Lutfi Fahrul Rizal SSC MH. Saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7. Mata kuliah Politik Hukum Islam ini ditujukan untuk memenuhi capaian pembelajaran keterampilan yang khusus, yaitu tentang kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan hukum Islam, serta laporan handbook politik hukum Islam. Pertemuan ke-1, di pertemuan pertama kita membahas mengenai ekspektasi kuliah, RPS, dan kontrak belajar. Ekspektasi saya selama berkuliah, semoga perkuliahan selama 1 semester ini berjalan dengan lancar, meskipun dengan keadaan tidak mendukung dan mendorong kita untuk pembelajaran jarak jauh. Semoga di kemudian hari dan waktu pembelajaran bisa dilakukan secara normal, yaitu tatap muka seperti biasanya. Di mata kuliah Politik Hukum ini menurut saya cukup berbeda dengan mata kuliah yang lain. Mata kuliah Politik Hukum ini teknis belajarnya melalui IKNOS yang tiap minggunya akan diberi tugas berupa video dan kita menguraikan kembali materi yang telah Bapak sampaikan dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Yang ke-1, menjawab dengan etik akademik. Yang kedua, tidak boleh plagiat. Yang ketiga, jika ingin menambahkan nilai tambahan, maka harus menjawab komen temannya. Yang keempat, dicantumkan sumbernya dan waktu pengerjaannya pun cukup lama. Dan menurut saya, hal ini bisa meringankan mahasiswa. Jadi, kuliah mata kuliah Politik Hukum ini tidak terpaku jam waktu mata kuliah. Absensi bisa dilihat dari kita mengerjakan forum diskusi itu. Kalau kita tidak mengerjakannya, maka tidak hadir. Pertemuan kedua. Uraian materi pertemuan kedua ini menjelaskan tentang konsep dasar politik hukum. Yang ke-1, definisi. Istilah penggunaan recht politik hukum. Yang pertama, dalam bahasa Belanda, politik hukum adalah rechtspolitik, yang berarti recht adalah hukum atau politik, beleid atau polis, atau kebijakan. Jadi secara tidak langsung dalam bahasa Belanda dapat didefinisikan kebijakan, penetapan dalam sebuah hukum. Kebijakan adalah rangkaian konsep, asas, garis besar, dan dasar rencana. Pendapat menurut Tuku Muhammad Redi, yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara mendasar untuk menentukan arah, bentuk, dan isi hukum. Pendapat menurut Padmo Wajono, politik hukum itu merupakan ius contiendum, artinya politik hukum digambarkan atau harapan sebagai cita-cita hukum. Pendapat menurut Sajipto Raharjo bahwa politik hukum itu sebuah aktivitas yang menentukan pilihan tujuan dan cara-cara untuk menetapkan tujuan sebuah hukum. Pendapat menurut Elzevir Alverdon, politik hukum sebuah aktivitas yang menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Lukanto bahwa politik hukum merupakan aktivitas memilih nilai-nilai, menerapkan nilai-nilai. Artinya memilih nilai bagaimana menentukan sebuah nilai tujuan hukum agar bisa diterapkan. Politik hukum ini melibatkan orang banyak, tidak hanya dibuat oleh 1 atau 2 orang. Dia melibatkan lembaga dan berpihak kewenangan. Yang paling dominan adalah lembaga legislatif atau eksekutif. Yang kedua, ruang lingkup dalam politik hukum. Yang pertama, nilai-nilai aspirasi. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Yang ketiga, penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan, hal yang harus dibahas dalam politik hukum, diantaranya perundang-undangan. Yang kelima, faktor-faktor politik hukum apa saja yang harus dikaji. Yang keenam, pelaksanaan politik hukum harus yang sesuai dengan prosedur, perlu ada kajian untuk politik hukum tersebut. Yang ketiga, batasan dalam politik hukum. Yang pertama, ruang gerak politik hukum suatu negara. Yang kedua, politik hukum, kekuasaan dan warga masyarakat. Yang ketiga, lembaga-lembaga yang berwenang.
hubungan dengan politik hukum. Yang pertama, ilmu hukum harus jelas dan harus paham untuk mengatur cara menyusun perundang-undangan, dan ilmu hukum juga harus paham siapa yang menjadi objek hukum dan subjek hukum. Yang kedua, hukum tata negara. Yang ketiga, hukum administrasi negara. Yang keempat, ilmu politik. Yang kelima, ilmu ekonomi. Politik hukum ilmu pengetahuan adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera kita, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis atau tersusun. Ada 3 aspek agar pengetahuan dapat menjadi sebuah ilmu, yaitu yang ke-1 ontologis, yang berarti sebuah pengetahuan yang dapat didefinisikan. Yang kedua epistemologis, yang berarti pengetahuan memiliki metode atau pendekatan dalam aktivitas keilmuannya. Yang ketiga aksiologis, yang berarti kemanfaatan pengetahuan tersebut yang harus berguna. Ketiga aspek tersebut dapat dijalankan dan dapat meningkat menjadi sebuah ilmu. Jika tidak, maka dia tidak bisa menjadi sebuah ilmu. Pertemuan ketiga. Uraian materi pertemuan ketiga ini menjelaskan tentang relasi politik dan hukum. Pada dasarnya, selama ini kita mengenal adanya istilah politik hukum, seolah-olah terkesan oleh politik hukum yang bersatu dan memiliki padanan kalimat yang memang memiliki makna tersendiri. Tetapi pada kenyataannya, politik dan hukum ini adalah kalimat yang berbeda. Bahkan ada yang berpendapat bahwa antara politik dan hukum ini diibaratkan 2 kutub yang berbeda dan berseberangan. Lalu di sini juga ada beberapa pendapat sarjana politik hukum tentang relasi politik dan hukum. Yang ke-1, menurut John Austin, dia memiliki pendapat bahwa law is a command of the lawgiver, yang artinya hukum itu adalah tergantung kepada siapa yang memberikan komando atau memberikan perintah yang terkait dengan kebijakan hukum. Yang kedua, menurut Hans Kensel, dia memiliki pendapat bahwa law non-correlation politics, sociologist age, yang artinya tidak ada hubungan antara hukum dengan politik maupun dengan sosiologis. Jadi, hukum itu dia berdiri sendiri. Yang ketiga, menurut Stephen Tory, dia memiliki pendapat bahwa hierarkis Grundnorm, peraturan perundang-undangan yang terlepas dari pemerintahannya. Siapa yang menjadi ukuran hierarkisnya? Jadi, sebuah hukum yang rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Maka Grundnorm ini yang menjadi acuan daripada asupan teori tersebut. Yang ketiga, menurut Daniel Lev, dia memiliki pendapat bahwa politik dominate law, ya artinya seolah hukum itu di bawah subordinasi politik. Jadi politik yang memegang penuh kendali terhadap hukum, keseimbangan politik, artinya hal ini tergantung situasi politik seperti apa, maka produk hukumnya akan seperti itu. Semakin kacau keseimbangan politik atau terganggu, maka produk hukum pun tidak berjalan dengan baik. Begitupun dengan sebaliknya. Yang keempat, menurut Hayla Hart, dia memiliki pendapat bahwa command of human being, artinya yang tergantung kepada pemerintah atau penguasa yang memiliki kekuasaan di suatu negara. Yang kelima, menurut Lord Acton, dan dia memiliki pendapat bahwa relasi politik hukum itu mempengaruhi 3 hal. The content of the law, isi atau substansi sebuah hukum. Yang keenam, menurut Miriam Budiarjo, dia memiliki pendapat bahwa kekuasaan politik adalah kemampuan mempengaruhi kebijaksanaan hukum. Artinya, ada pengaruh yang kuat di antara kekuasaan politik dengan produk hukum. Pendapat simbiosis mutualisme yang berpendapat saling terkait, saling membutuhkan, jadi tidak ada yang saling mendominasi dan tidak ada yang mengalah. Keduanya berbentuk integrasi, saling terkait dan saling membutuhkan untuk dapat mencapai tujuan yang disebut dengan hukum ideal di sebuah negara. Pertemuan keempat, uraian materi dari pertemuan keempat ini menjelaskan tentang sejarah politik hukum Islam. Ada sebuah pendapat menurut Imam Syafani dan Hasyim Tohari mengenai latar belakang keberadaan disiplin hukum politik hukum Islam ini. Di antaranya karena adanya ketidakpuasan antara teoretisi dan para sarjana hukum terhadap model pendekatan hukum. Seperti yang diketahui dalam aspek sejarah politik hukum ini sangat lama usianya, sudah ada sejak lama, sejak zaman Yunani kuno. Sejak zaman Yunani kuno, kita mengenal ada filosofi-filosofi yang memang dia memiliki pemikiran kritis, itu sebagai cikal bakal kelahiran daripada hukum itu sendiri. Lalu berkaitan dengan politik hukum ini, boleh dikatakan adalah hal yang baru, tapi dalam sejarah sudah dikenal sangat lama. Di Indonesia ini berkaitan dengan hukum politik ini, kemudian ada analisis menurut Sucipto Harjo
menjelaskan pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika bahwa individu adalah pusat peraturan hukum dan yang berkembang pada saat itu adalah hukum perdata. Pada masa itu meliputi kebendaan, perbuatan dalam hukum ataupun yang lainnya. Pada masa itu, keahlian hukum dikaitkan keterampilan teknis atau keahlian tukang. Jadi orang merasa bahwa dengan cara memperlakukan hukum seperti itu menganggap hukum di atas. Jadi dirasa cukup sebagai hal independen dan otonom. Berbicara relasi hukum, hukum itu mandiri dalam kemurniannya, tidak ada relasi atau kegunaan identitas yang non-hukum. Namun, dalam pandangan Sucipto Raharjo bukan bahwa hukum dalam artian pemikiran tersebut hukum dianggap independen, badan otonom, ini tidak bisa dikatakan demikian sampai hari ini. Perkembangan dan dinamika di masyarakat ini cukup berkembang dengan pesat, baik itu aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Kemudian kita masuk kepada sejarah dan perkembangan politik hukum. Jadi untuk jarak politik hukum itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada sejarah politik hukum secara implisit, salah satunya pencetusnya adalah Van Aveldonk. Yang kedua, sejarah politik hukum secara eksplisit, Lemar 1952, dia menyinggung juga istilah politik hukum. Blefroid 1953, dia menulis sebuah buku De Res Politik in Constitutum menuju Ius Constituendum. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kehadiran ilmu politik hukum ini sebagai disiplin ilmu karena adanya kegelisahan atau ketidakpuasan sejarah hukum maupun teorisi hukum terhadap metode pendekatan atau penemuan hukum selama ini dipakai. Selain itu juga sebagai antitesis juga terhadap aliran hukum terutama aliran konvensional yang beranggapan bahwa hukum sebagai hal independen atau otonom, yang artinya tidak memiliki atau ikatan ataupun relasi dengan identitas yang bukan hukum. Seiring dengan perkembangannya zaman, dinamika di masyarakat ini cenderung pesat, maka hukum harus mengimbangi dan mengikuti dinamisasi. Ketika tidak bisa melakukan itu, maka akan terjadi kejomblangan atau ketertinggalan pada aspek hukum itu sendiri. Pertemuan kelima, uraian materi pertemuan kelima ini menjelaskan tentang politik hukum Islam. Pada pertemuan kelima ini membahas mengenai politik hukum Islam dalam pandangan salah satu pemikir Islam yang masyhur kala itu, yakni Ibnu Taimiyah. Dalam buku Syiah Syar'iyyah fi Islah Ra'iwa al-Ariyah, Ibnu Taimiyah ini merupakan seorang ulama karismatik. Dia banyak memfokuskan dalam kajian Syiah Syar'iyyah. Dalam politik Islam itu ada integrasi yang berpandangan bahwa antara politik dan hukum tidak bisa dipisahkan, diibaratkan sebagai dua mata koin yang saling berkesinambungan dan saling menguatkan, membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika dikatakan bahwa hukum itu independen dan otonom, maka ini tidak berlaku pada pemikiran Ibnu Taimiyah yang sudah berpikiran mengenai bagaimana dinamika yang terjadi pada pengaturan masyarakat oleh hukum itu sendiri. Negara seharusnya memiliki integrasi terhadap agama berkaitan dengan hal tersebut. Maka dalam Islam ada istilah tajdid atau pembaruan atau reformasi hukum. Tajdid ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Islam untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam. Karena hukum itu harus bisa mengikuti perkembangan dan tidak boleh tertinggal dinamika masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hukum Islam, dalam pandangan Ibnu Taimiyah memberikan 4 poin pemikiran, yaitu yang pertama, kosmopolitanisme mengatakan bahwa Islam sebagai kebenaran harusnya menjadi kebaikan bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Kedua, doktrin dengan membuang jauh-jauh perbuatan syirik, kufarat, bid'ah, pengkutusan, dan lain-lain. Ketiga, institusi negara. Keempat, kepemimpinan. Prinsip hukum Islam karangan Juhaya S. Praja. Di dalam hukum Islam ada beberapa prinsip hukum Islam, diantaranya sebagai berikut. Yang ke-1, tauhid. Kedua, keadilan dan kebijaksanaan dalam penetapan hukum. Ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Keempat, prinsip kebebasan. Kelima, persamaan menghormati harkat derajat dan martabat manusia. Keenam, ta'awun. Ketujuh, toleransi. Yang selanjutnya, asas hukum Islam karangan Hasbi Asy-Siddiqi dalam bukunya menyebutkan asas hukum Islam itu diantaranya sebagai berikut. Yang ke-1, ajas naful haraji. 2, ajas kilatu taklif. Ketiga, ajas tadarus. Keempat, ajas keadilan. Kelima, ajas estetika. Keenam, ajas urf. Uraian materi pertemuan ke-6 ini menjelaskan tentang sifat hukum, kajian politik hukum tahap 1. Ketika terjadi relasi antara politik dan hukum, maka di situ ada sifat-sifat yang melekat pada hukum itu sendiri sebagai produk daripada politik hukum sebagai
objek kajian daripada politik hukum itu sendiri. Di antaranya ada beberapa sifat hukum yang lahir daripada kajian politik hukum itu. Yang ke-1, fakultatif, hukum yang mengatur yang secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Yang kedua, imperatif, hukum imperatif ini secara volunter dikatakan sebagai hukum yang maksa dan konkret harus ditaati. Yang ketiga, represif, yang terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat, peraturan keras dan terperinci, kebebasan bertindak atau diskresi, yang persetujuan kepatuhan, kritik, ketidaksetiaan. Secara ringkas, anatomi hukum yang represif ini terurai menjadi 10 ciri-ciri hukum represif. Yang ke-1, ketertiban menjadi tujuan utama hukum. Yang kedua, legitimasi atau dasar kekuatan mengikatnya adalah kekuasaan negara. Yang ketiga, peraturan terumus secara rinci atau bersifat represif. Yang keempat, alasan perbuatannya bersifat ad hoc, sesuai kemauan penguasanya. Yang kelima, hukum bertindak bersifat meresap atau sesuai kesepakatan. Yang keenam, pemaksaan secara serba mencakupi tanpa batasan yang jelas. Yang ketujuh, dituntut moralitas pengendalian hukum. Yang kedelapan, kekuasaan menempati posisi di atas hukum. Yang kesembilan, kepatuhan masyarakat tanpa syarat. Yang kesepuluh, partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukan. Pertemuan ketujuh, uraian materi pertemuan ketujuh ini menjelaskan tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum tahap 2. Progresif. Sifat hukum progresif ini memiliki beberapa karakter atau ciri khas, yaitu yang ke-1, mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Yang kedua, memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan. Yang ketiga, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Tentu ini menjadi tujuan daripada keinginan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, bergerak dalam proses perubahan, law as a process, law in the making. Yang kelima, menekankan kehidupan yang lebih baik. Yang keenam, mendorong peran publik. Yang ketujuh, membangun negara hukum yang berhati nurani. Selanjutnya, otonom. Yang ke-1, keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Kedua, keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Yang ketiga, dibuat teliti dengan ikatan penuh. Keempat, diskresi dibatasi. Kelima, penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan. Yang keenam, partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Yang selanjutnya, responsif. Yang ke-1, di bawah ajas hukum dan kebijakan. Yang kedua, mewujudkan keadilan substantif. Yang ketiga, diskresi diperluas. Yang keempat, menghindari pemaksaan. Jadi diulas kembali sifat-sifat hukum ada 6, fakultatif, imperatif, represif, progresif, otonom, dan responsif, yang mana masing-masing itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sekian uraian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, dikarenakan saya masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.